teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 4 tema 9 tentang kekayaan negeriku dengan pokok pembahasan sumber energi dan perubahannya. Standar kompetensi dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui sumber energi dan bentuk energi. 2. Melalui percobaan, siswa dapat menyebutkan sumber energi. 3. Siswa dapat mengetahui cara menghemat sumber energi. Yuk teman-teman, kita simak video kali ini dan belajar bersama. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang membutuhkan energi. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan kegiatan kerja sehari-hari. Tahukah kamu apa itu sumber energi? Dan apa saja energi yang terdapat di muka bumi ini? Lalu, bisakah energi itu diperbarui? Mari kita simak video penjelasannya. Pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi, baik yang kecil maupun besar. Contohnya energi panas, air, angin, dan sebagainya. Sumber-sumber energi. Sumber energi secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Sumber energi yang terbarukan atau dapat diperbarui, merupakan sumber energi yang berasal dari sumber yang bisa dipulihkan secara alami dan prosesnya secara berkelanjutan. Contohnya ada panas bumi, matahari, air, angin, dan biomasa. 2. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan dan sumber energi tersebut akan habis suatu saat nanti. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan nuklir. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi panas. Sumber energi panas terbesar berasal dari matahari. Sinar matahari dapat membantu makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak. Yang kedua, energi cahaya. Energi cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata, ditandai dengan adanya pancaran cahaya. Yang ketiga, energi gerak. Energi gerak disebut dengan energi kinetik, merupakan energi yang dimiliki suatu benda yang dapat berpindah atau berputar. Yang keempat, energi kimia. Energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Yang kelima, energi listrik. Energi yang disebabkan oleh benda yang bermuatan listrik. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Yang keenam, energi bunyi. Energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Contohnya, bermain gitar, suara bel rumah, dan suara handphone. Perubahan bentuk energi. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh penggunaan setrika, rice cooker, hair dryer. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh penggunaan kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contoh penggunaan teknologi penerangan menggunakan tenaga matahari, yaitu panel surya. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh menabuh gendang dan bertepuk tangan. Yang kelima, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh, makanan yang dimakan akan menjadi panas atau kalor di dalam tubuh. Penggunaan kompor gas juga merupakan contoh perubahan energi kimia.
menjadi energi panas, yang juga menghasilkan energi cahaya berupa api. Energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil yang berbentuk dari campur tangan manusia. Tujuan membuat energi alternatif bagi masyarakat yaitu untuk menjaga lingkungan yang ditempatinya agar tetap sehat. Berikut merupakan sumber energi alternatif, antara lain 1. Air. Air merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Dari sumber air ini dapat dijadikan energi alternatif yang berupa air terjun atau air yang dialirkan dari bendungan sebagai sumber energi gerak yang menjadi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. 2. Angin. Angin merupakan udara yang bergerak disebabkan karena adanya perbedaan tekanan pada permukaan bumi. Angin adalah energi alternatif terbarukan secara alami. Contoh pemanfaatan angin antara lain sebagai energi gerak kapal berlayar, kincir angin, dan lain sebagainya. 3. Panas bumi. Panas bumi berasal dari magma. Magma merupakan suatu inti luar bumi yang terbuat dari batuan cair yang sangat panas. Meskipun energi panas bumi ini cukup panas, tetapi masih dapat digunakan untuk sumber energi yang terbarukan. 4. Matahari. Matahari merupakan sumber panas dan cahaya terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat dipakai secara langsung atau diubah dulu menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai dan dapat digunakan sebagai sumber energi listrik konvensional. Saat siang hari, matahari menerangi bumi. Oleh tumbuhan hijau, energi cahaya matahari sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Bagi manusia, panas matahari untuk menjemur pakaian, sumber vitamin D saat berolahraga, pembuatan garam, dan lain sebagainya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, menyetrika baju. Pemanfaatan perubahan energi di sini dari energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, kipas angin. Pemanfaatan perubahan energi di sini dengan mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Yang ketiga, barang elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya menggunakan berbagai macam barang elektronik untuk berkomunikasi. Barang elektronik tersebut merupakan perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Yang keempat, makanan yang dikonsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga membutuhkan makanan. Pada saat itu, terjadi proses kimia yang membuat mengunyah. Proses mengunyah ini disebut dengan energi gerak. Yang kelima, fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini, yang menyerap cahaya untuk reaksi kimia merupakan salah satu perubahan energi. Cara menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan lampu ketika di pagi dan di siang hari. Yang kedua, mematikan alat-alat listrik yang sedang tidak dipakai. Yang ketiga, mengeringkan pakaian dengan sinar matahari. Yang keempat, tidak membuang air di kamar mandi secara cuma-cuma. Yang kelima, memilih alat elektronik dengan fitur hemat energi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman.